Aku pingin kita konsep ulang pembagian hasil untuk toko kita ini ya. Maksudnya gimana itu, Wan? Ya, untuk pembagian hasil dari 100%, aku jadi 70%, kamu jadi 30%. Kan tadinya kita 50%, 50%. Kamu nggak apa-apa kan? Kalau jangan gitu gimana, Wan? Aku keberatan. Rip, kamu nggak akan ada di posisi ini kalau bukan karena aku loh. Kamu harus ingat itu. Iya kan, tapi aku juga bisa bikin kopi yang enak. Ya, zaman sekarang tuh yang terpenting marketing, Rip. Rasa sih nomor sekian. Lagian nama toko kita kan sudah besar. Orang pasti udah percaya. Tapi Wan, udah Rip, aku nggak mau debat. Kamu emang bisa ngendel toko ini sendiri, hitung-hitungan angka, ha? Ya udah deh. Ya Wan, oke nggak apa-apa. Nah, gitu dong Rip, sadar diri kamu. Sarip benar-benar kaget dengan ucapan Wawan yang seperti itu. Setelah Wawan berucap seperti itu, suasana menjadi dingin. Lalu Sarip bertanya dalam hati, Astaga, Wawan kok tega banget ya. Dia kok malah jadi seperti ini sih. Sekarang dia jadi cepat marah dan emosi. walau diselimuti permasalahan dan perdebatan, toko kopi mereka sukses besar. Bisnis mereka semakin lancar. Karena bisnis mereka lancar, pundi-pundi uang pun mereka dapatkan. 1 tahun kemudian, mereka masing-masing memutuskan untuk menikah. Stabilnya usaha yang mereka geluti, menikah adalah lembaran baru yang ingin mereka rasakan. Dimulai dari Wawan yang menikah terlebih dahulu. Walaupun Sarip dan Wawan terlihat akur, tapi mereka menyimpan perang dingin dalam mengurus usaha mereka sendiri. Setelah Wawan menikah, lalu disusul oleh Sarip yang juga menikah. Mereka sama-sama berbahagia. 1 tahun kemudian, dan tidak disangka, kehamilan istri mereka dan lahirnya 2 orang putra terjadi di tanggal yang sama, di rumah sakit yang sama. Satu tahun berlalu setelah kelahiran anak mereka, persahabatan mereka semakin dingin. Ini kemana ya si Sarip? Kok belum berangkat? Udah jam kerja, harusnya kan dia ngurus dapur untuk persiapan operasional. Malah belum datang. Mulai kebiasaannya dia. Udah beberapa hari ini loh kayak gini. Gak masuk akal. Niat gak sih dia kerja? Telat terus, gimana mau mencontohkan hal baik pada karyawan lain? Dasar. Nah, ini dia orangnya. Akhirnya datang juga kamu Rip. Telat lagi nih kamu Rip. Kapan gak telatnya? Hehehe, maaf Wan. Tahu sendiri kan, punya anak bayi kayak gimana repotnya. Lah, aku juga punya anak bayi tapi gak telat tuh. Gimana coba? Iya maaf ya Wan. Lagian kan udah ada karyawan. Masalahnya, kamu telatnya itu udah berminggu-minggu. Kamu kenapa sih jadi kayak gini? Gak disiplin. Kan jadi gak nyontohin ke karyawan lain. Gimana kerja yang bagus itu? Iya ya Wan. Ya udah, nggak enak kalau debat di sini. Nanti dilihat pengunjung loh. Ya udah sana copot jaketmu. Hari pun berlalu. Wawan dan Sarip sedang persiapan tutup toko. Namun, sesuatu hal terjadi. Udah mau pulang Rip. Cepet banget. Lainnya belum pulang loh. Itu urusan dapur udah aku selesaiin kok, aman. Jadi tugasku ya udah selesai. Jadi aku pulang duluan nggak apa-apa kan? Lagian masih ada karyawan kok, tenang. Ya udah sana. Pulangnya hati-hati ya. Iya Wan, kamu juga pulangnya hati-hati ya.
Kok aku curiga ya? Sarip kayak nyembunyiin sesuatu dari aku. Harus aku selidiki. Yon, Yono, sini Yon. Bapak mau ngomong sesuatu. Cepetan. Iya Pak Wawan, ada apa? Bapak minta tolong kamu ikuti Pak Sarip ya. Mumpung dia belum jauh. Sana, ikutin. Dia mau kemana malam ini? Iya Pak, sekarang Pak Saripnya ada di mana? Kayaknya masih sampai parkiran. Udah sana cepetan. Mumpung dia belum pergi. Hah? Beneran itu Pak Sarip kerja lagi habis pulang kerja. Kerjanya 2 kali. Itu kerjanya juga jual kopi lagi. Wah, habis jadi bos di tempat kerja, sekarang jadi karyawan. Keren banget Pak Sarip. Tadi bilangnya Pak Wawan, aku suruh ngikutin Pak Sarip aja, terus nyeritain apa yang dilakukan Pak Sarip. Paling ini ya yang mau diketahui sama Pak Wawan. Ya udah deh, besok aja aku ceritain ke Pak Wawan langsung. Sekarang pulang ah. Apa? Itu beneran? Kamu lihat hal itu, Yon? Iya Pak, keren ya Pak Sarip. Habis pulang kerja masih kerja lagi. Ya nggak keren lah, Yon. Nanti malah kerjanya nggak maksimal saat dijanji palsu. Malah dia save tenaga untuk kerja sendiri. Awas aja ya kamu Sarip. Nanti malam aku pergoki sendiri kelakuanmu ya. Bisa-bisanya dia kerja lagi. Mana jualan kopi lagi. Dia mau membuka persaingan apa gimana? Hah? Awas aja nanti malam ya. Aku samperin kamu. Kopinya Mas, kopinya Pak, Ibu silahkan. Kopi dengan ekstrak bunga kenanga, rasanya nikmat dan wangi. Dicoba aja ya. Oh, gini ya cara Rip. Hah? Pantesan kopi dijanji palsu, gak pernah inovasi rasa lagi. Ternyata kamu punya usaha sendiri ya. Wawan, kok kamu di sini? Alah, itu gak penting. Cepat kamu jelasin. Bukan gitu maksudku. Aku kerja sampingan kini cuma buat tambah-tambah. Kamu tahu sendiri kan, kita udah punya anak. Emang gajimu di toko kurang cukup. Lagian kan toko kita sukses. 30%mu itu tetap banyak. Berarti kalau 30%ku banyak, 70%mu juga lebih banyak dong, Wan. Rip, kan kita sudah setuju dulu. Kita bagi hasilnya 70-30. Kamu lupa. Kamu juga kan udah mengiyakan itu. Iya, aku ingat, Wan. Maka dari itu, aku ingin buka usaha sendiri. Biar ada pembagian hasil lagi. Nggak cuma dari janji palsu. Ya kalau kamu mau buka usaha lagi, ya selain kopi lah. Kalau kamu bukanya kopi lagi, itu namanya membuka persaingan. Ya gimana lagi? Keahlianku juga meracik kopi. Lagian kan aku bikin resep sendiri lagi. Nggak ngambil dari kopi janji palsu. Ya itu sama saja. Itu namanya kamu menantang untuk bersaing. Ya kan nggak apa-apa, bersaing sehat. Aku juga nggak mencuri kok. Kamu kok dikasih tahu keras ya, Rip? Kalau gini terus, kita putus hubungan kerja loh. Loh, kamu kok memutuskan sepihak? Emang kenapa? Semua usaha dan kesuksesan kopi janji palsu kan karena aku. Hah? Kenapa? Kamu kok diem? Pernyataanmu itu belum valid ya. Ya sana, coba kamu bedah sendiri. Siapa yang bikin janji palsu sukses? Hah? Kalau kamu mau bersaing sehat, ayo. Kamu keluar dari janji palsu. Kamu urus kopimu ini. Kita lihat siapa yang akan lebih sukses. Gimana? Hah? Berani nggak? Levelnya beda. Janji palsu udah besar. Punya aku kan baru merintis. Lagian kamu sendiri yang memicu masalah. Pas ditantang malah nggak berani.
Siapa bilang aku gak berani, ha? Ya udah, ayo buktikan kamu keluar dari janji palsu dan urus kopimu ini. Gimana? Ayo. Oke, siapa takut? Akan aku buktikan. Hah, ngimpi kamu mau menyaingi janji palsu yang sudah besar dan terkenal. Kita lihat saja nanti.